Jumpa lagi sahabat dan rekan-rekan semua di channel saya Adenium JBI, channel yang membahas seputar propagasi dan semua hal tentang perawatan adenium, seputar tanam-tanam apapun dan tentu saja proses tanam-tanamnya, jangan lupa dengan cara organik. Terima kasih untuk yang selalu hadir, terima kasih untuk semua dukungan di channel ini. Tetaplah di channel saya dan dukung terus, like, subs, dan harapan saya kalau ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, hari ini masih dengan propagasi adenium. Lama tidak upload sehubungan dengan aktivitas lain dan saya baru membuka. Ada beberapa pertanyaan masuk di kolom komentar maupun di messenger. Kali ini seputar pertanyaan cara mempertahankan adenium, membesarkan adenium, khususnya arabicum agar tumbuh subur gemuk seperti monster gitu. Oke, based on judul video hari ini, cara terbaik agar adenium khususnya arabicum untuk mempertahankan daun. Selain ketersediaan unsur hara di media tanam sebagai pendukung nutrisi dan perlakuan jemur full sinar matahari. Jadi 3 cara itu saja sebenarnya sudah cukup. Sekali lagi, pertahankan daun, media tanam kaya unsur hara, dan porositas media terjamin. Dan ketiga, jemur full sinar matahari. Oke, saya akan berbagi tips, cara, dan pengalaman saya mempertahankan daun adenium. Untuk poin 2 dan poin 3, media tanam dan perlakuan jemur full, sudah saya jelaskan dan banyak sekali di beranda YouTube saya. Silahkan scroll. Jadi begini, saya akan jelaskan dulu. Daun adalah dapur tanaman pada adenium. Daun tempat menampung fotosintesis, tempatnya transpirasi atau penguapan, menyerap dan menyimpan segala macam cadangan makanan. Hanya saja kendala yang muncul dan sering terjadi terutama di musim penghujan. Bahkan sampai bulan Januari ini intensitas hujan masih tinggi terutama pada siang hari. Lalu secara tiba-tiba muncul panas kembali. Pada saat kejadian seperti itu, sisa air hujan yang menempel pada permukaan daun akan menguap pada saat sinar matahari muncul kembali. Efek yang timbul akan menyebabkan daun mengalami bercak akibat air asam hujan dan menguap saat sinar matahari muncul. Bahkan bisa terjadi lebih fatal, adenium akan mengalami fusarium atau busuk batang. Bahkan gejala awalnya sama sekali tidak terlihat. Busuk batang atau bonggol akan ketahuan jika sudah parah, ditandai dengan daun rontok, bonggol kenyal dan kempes. Bonggol di dalam busuk dan berair. Untuk daun yang mengalami bercak lama-kelamaan akan rontok dan kejadian bisa berulang menjalar ke daun yang lain jika tidak diantisipasi dengan cara membuang jauh daun-daun yang rontok dari media tanam maupun sekitaran koleksi pohon adenium kita. Hujan karunia sang pemberi kehidupan, jadi nikmati proses tanam-tanam jika adenium kita. Untuk adenium kita, saya akan bagikan tips ringan setidaknya bisa meminimalisir daun rontok dan bertahan setidaknya 1-2 bulan, tergantung fit kondisi pohon. Yang pertama, jika koleksi adenium tidak terlalu banyak, setiap diguyur hujan pada siang hari, kita bisa sempatkan untuk membilas pohon sampai membasuh seluruh pohon dan media tanam. Yang kedua, jika perlu, kita memberi asupan penyemprotan vitamin B1. Di sini saya biasa memakai dosis 1 sendok makan untuk 2 liter air. Penyemprotan dilakukan 2-3 kali seminggu pada musim penghujan maupun musim pancaroba. Penggunaan B1 untuk tanaman sesungguhnya bisa memperlancar metabolisme jaringan tanaman, mencegah stres daun akibat kondisi ekstrim. Selain itu, dengan aplikasi B1, adenium dapat beradaptasi baik pada musim penghujan, menjaga kondisi akar tetap baik, bahkan tumbuh normal di kondisi ekstrim. Sahabat dan rekan-rekan, jika tidak ada B1, tidak perlu pusing. Di sini saya juga biasa pakai ekoenzim. Ini bahan organik, aman dan ramah lingkungan. Ekoenzim mengandung asam laktat yang mengubah oksigen menjadi hidrogen peroksida. Senyawa inilah yang bersifat racun pada bakteri patogen dan bakteri berbahaya pada adenium.
Seringkali digunakan pada tanaman yang mengalami keracunan pupuk dan tanaman yang secara masif menggunakan pupuk kimia terus-menerus dan berlebihan. Yang ketiga, perhatikan media tanam. Bersihkan media dari gulma ataupun rumput. Uruk media agar poros. Umumnya media akan padat jika terguyur air hujan terus-menerus dan terpapar matahari. Yang keempat, bersihkan dan buang jauh-jauh daun adenium yang rontok. Perlu saya ingatkan di sini, daun adenium yang gugur atau rontok itu bukan pupuk. Jangan digunakan sebagai alas tanaman adenium. Penguapan daun adenium akan memicu virus dan bisa menjangkit daun segar pada batang adenium. Baik sahabat dan rekan-rekan semua, untuk clue hari ini sehubungan dengan mempertahankan daun adenium agar tidak rontok, bertahan baik, melewati semua fase, silahkan gunakan vitamin B1. Ini bukan pupuk, tetapi ini stimulan untuk menjaga kesegaran pohon dan mempertahankan kondisi akar adenium di musim hujan. B1 sangat familiar pada penghobi anggrek, kaktus, sahabat tanam tabula pot seperti anggur, lengkeng, dan lain-lain, dan terutama pada hobiis aglonema. Saya tidak perlu jelaskan lagi, manfaatnya lebih jauh, silahkan gunakan, baik sekali untuk adenium. Silahkan gunakan dosis yang saya terangkan tadi. Oke sahabat dan rekan-rekan semua, sekian dulu hari ini seputar perawatan dan mempertahankan adenium pada fase musim hujan. Semoga bermanfaat buat sahabat dan rekan-rekan semua. Sahabat adenmania, tanam-tanam apapun itu, sahabat organik, dan sahabat yang masih penasaran apa itu pohon adenium, prokar, dan segala perawatannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, nantikan video selanjutnya. Semoga jaya adenium Indonesia.